Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhabba an irdi akhihi bil ghaib kana haqqan 'ala Allah ayyaqiyahu minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhabba an irdi akhihi, man utai sapane wong iku dzabba nolak sapa man utai sapane wong iku dzabba nolak sapa an irdi akhihi saking kewirangane sedulure man bil ghaibi ing dalam tingkah samar atau tingkah lunga tidak berhadapan, bil ghaibi ing dalam tingkah samar, kana mongko ana iku hakon hak tetep alallahi ing atase Gusti Allah apa ayyaqiyahu yen to ngreksa sapa Allahu ing man minan nari saking neraka. Ini tentang kewajiban orang muslim melindungi saudaranya. Orang Islam harus saling menolong sesama muslim, harus saling mencintai dan saling membantu. Salah satunya sesama umat Islam harus saling menutupi. Kita harus saling menutupi kejelekan temannya. Kalau ada teman dijelek-jelekan, wajib kita membela. Jangan malah kita ini mengolok-olok. Kalau saudara kita digunjing, seharusnya kita ini belani. Oh enggak begitu. Umpamanya ada orang mengunjing temanmu, si anu begini-begini, kamu harus membela dia. Oh enggak kok, dia tidak sejelek itu. Oh dia itu maksudnya baik. Jangan malah nambah-nambahi atau manas-manasi. Katanya dia begini, oh iya memang anu, tidak boleh. Kalau ada orang lain digunjing, kamu harus membela. Oh tidak begitu. Katanya dia anu, oh enggak, dia itu baik. Tutupilah kesalahan saudaramu sesama umat Islam. Barang siapa membela, kata Rasulullah SAW, barang siapa membela kehormatan saudaranya, barang siapa membela kehormatan saudara sesama muslim di saat dia digunjingkan, maka Allah akan melindungi dia dari api neraka. Jadi jangan senang menjelek-jelekkan orang. Ini satu penyakit kronis masyarakat yang sakit. Di mana-mana orang membuli orang lain. Di medsos orang ngata-ngatai yang lain. Tidak ada untungnya. Kamu tidak akan jadi baik dengan cara menjelek-jelekkan orang lain. Justru kamu itu akan baik kalau kamu itu suka memuji orang lain. Ini seperti jam bandul. Jam bandul kalau kita gerak ke kanan, dia akan balas ke kiri. Umpamanya kamu ini ada temannya digunjing, kamu bela nih. Loh katanya anu begitu, enggak kok, dia itu baik. Katanya Ghifarun Maula itu doyan anu nenek-nenek mawanya. Oh enggak, itu kan tidak begitu kok. Nah, kalau kamu mau belani orang yang digunjing oleh orang lain, maka Allah akan melindungi kamu besok dari api neraka, ya. Jadi sesama muslim jangan saling menjelek-jelekkan.
Kadang kita ini apa ya? Logikanya kebalik. Kepada sesama muslim galaknya setengah mati. Beda partai, beda ormas, beda apalah, saling menjelek-jelekkan. Itu tidak boleh. Bahwa orang mukmin itu bersaudara. Semua orang mukmin harus memperlakukan orang lain seperti saudara dia sendiri. Jangan suka jelek-jelekkan orang. Apalagi itu ulama. Jangan sekali-kali menjelek-jelekkan ulama, menjelek-jelekkan guru. Itu akan kembali pada dirimu sendiri. Justru kalau bisa kita ini mudah senang memuji orang. Umpamanya kamu ditanyai, bagaimana sih itu sapa iku jenenge temenmu lah. Kamu dimintai pendapat tentang seorang, sebutkan yang baiknya, tapi jangan bohong. Oh dia itu begini, bagus dia ini. Bagaimana Mauludin itu? Oh Mauludin itu anaknya ini bagus itu. Wah. Kalau kamu memuji dia, suatu saat dia pasti mendengar. Dia pasti mendengar, Din kamu katanya si kamu itu bagus. Secara otomatis dia akan membalas, oh iya dia itu juga bagus, dia itu yang mana. Seperti itu. Kalau kamu memuji orang, otomatis orang itu akan memuji kamu. Sehingga secara tidak langsung dengan kamu memperbaiki citra orang, memperbaiki dugaan pada orang, membela seseorang, maka orang itu akan membela kamu, memuji kamu, sehingga kamu jadi baik. Tetapi sebaliknya kalau kamu itu jelek-jelekin orang, gimana Amar? Amar itu kadal kodok. Amar suatu saat pasti mendengar, Mar kamu dibilang begitu, yo mesti balu, yo deku buaya buadak komodo. Ya kamu akan pasti dia akan balas dengan lebih kejam. Jadi tidak ada untungnya mencela orang lain. Ini harus kamu sadari. Lah iso itu kepada orang itu yang positif ya. Kita ini semakin sedikit menjelekkan orang, maka hidup kita ini akan semakin menyenangkan. Orang yang negatif itu pikirannya negatif pada orang lain. Kalau kamu berpikir negatif, semuanya ya jelek. Semuanya terlihat jelek karena pikiranmu memang negatif. Kalau kamu pakai kacamata hitam, ya semua yang ada kelihatan hitam. Masih ada ireng, ada kuning, ada putih kata ireng. Karena kacamatamu yang hitam ya. Makanya harus dirubah itu sudut pandang kamu ya. Belajarlah memahami positif kepada orang lain. Belajar pikir yang positif ya. Jangan jadi orang negatif. Dan Rasulullah SAW itu tidak suka orang menggunjing. Ada satu riwayat tentang Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah menggunjing istri Nabi yang lain namanya Sayyidah Sofia. Kanjeng Nabi Sofia itu ya memang cantik tapi pendek. Nabi marah, tidak boleh. Jadi walaupun Sayyidah Aisyah pun ditegur sama kanjeng Nabi, kamu tidak boleh begitu. Jadi jangan jelekkan orang, walaupun memang jelek. Ya kan wis seru umpamane kancamu iku ireng, tapi gak usah disebutno iku lho, arek sing ireng koyo klenteng ngono gak usah. Tidak perlu menjelek-jelekkan orang lain ya. Wis ambillah sisi positifnya. Nabi Isa pernah berjalan bersama sahabatnya, ketemu bangkai anjing. Semua melihat negatifnya. Satu melihat alangkah buruk rupanya, satu melihat baunya busuk, satu melihat jijik. Nabi Isa mengatakan alangkah putih giginya. Jadi ada sisi positifnya. Bangkai anjing itu walaupun jelek tapi untungnya putih ya. Ada yang baik ya.
lihat sisi positif. Kita ini berkumpul orang lain, lihatlah sisi yang positif. Kalau dilihat negatifnya ya semua pasti ada. Kota Malang ini indah, bagus kalau dilihat di alun-alunnya. Tapi kalau kamu lihat tempat sampahnya, ya jorok. Kota Malang jorok di mana? Itu tempat sampahnya itu. Ya tempat sampahnya ya jorok ya. Jangan dilihat yang jelek, lihatlah sisi yang baik. Hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fadhat man dzakarallaha fa fadhat aina min khasyatillah. Man utai sapane wong iku dzakara nutur sapa man. Zikir menyebut Allah ing Gusti Allah, fa fadhat nuli mili mengalir apa ainahu meripat lurune man. Siapa orang berzikir dalam diem khusyuk sampai menangis ya. Tapi menangisnya ini dalam diam, bukan nangis di depan kamera. Itu acting. Nangisnya memang karena min khasyatillahi krana wedi marang Gusti Allah. Siapa orang berzikir dengan sungguh-sungguh sehingga dia sampai menangis, mengingat dosa, mengingat akhirat, takut neraka, nangis, ya Allah dosa saya banyak, istighfar. Loh, yang menangis dengan sungguh-sungguh dalam sepi, menangis karena Allah, hatta yusiba sehingga ngenani al-ardh ing bumi min tumuhi saking luweman sampai sajadahnya basah, nangis dalam sujud, ya Allah dosa saya banyak, nangis sampai sajadahnya basah. Orang yang seperti ini lam yu'adzibhu mongko ora bakal nyiksahu ingman sapa Allah ingman yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Orang yang sungguh-sungguh menyesal, orang yang sungguh-sungguh takut kepada Allah, itu akan dilindungi Allah nanti pada hari kiamat. Tapi sing serius ya, bukan nangis di depan kamera, nangis di layar TV, bukan begitu. Sebab nangis ini ada dua. Ada nangis yang memang betul-betul takut, ada juga nangis yang action. Seperti cerita saudaranya Nabi Yusuf dalam Al-Quran itu. Mereka juga nangis. Waja'u abahum isya'an yabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b. Saudaranya Yusuf bersandiwara. Nabi Yusuf dicemplungkan sumur, terus dia pulang, waja'u abahum isya ayyabkun. Malam hari mereka balik ke rumah sambil menangis. Nah, tapi ini tangisan bohong. Jadi menangis ini ada yang asli, ada yang palsu. Saudara Nabi Yusuf juga menangis setelah dia tega melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Mereka pulang sambil menangis. Waja'u abahum isya ayyabkun. Mereka nangis, nangis semua. Nangis jamaah bareng-bareng. Nangis kabur. Yusuf, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq. Kita ini tadi berburu. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Yusuf, saya tinggal di samping jaga barang. Fa'akalahu dhi'bu. Dimakan macan Yusuf. Kita ini pergi, Yusuf di situ, Yusuf dimakan macan. Padahal mereka melempar Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah itu. Jadi pembohong juga bisa menangis. Jadi nangis harus dilihat dulu. Ini air mata apa ini? Bisa jadi itu air mata buaya.
buaya ya pinter nangis. Makanya yang dimaksud nangis yang bernilai itu nangis yang betul-betul karena Gusti Allah, bukan nangis karena action. Jadi kita harus punya waktu untuk menangis. Hidup kita ini sudah penuh dengan tertawa-tawa ya. Hampir setiap hari kita ini ketawa ya. Harus ada waktu untuk menangis. Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu setiap hari juga menangis, berzikir, menangis ya. Kita ini harus ada waktu introspeksi, menangisi kesalahan, menangisi dosa-dosa kita. Harus ada ya. Jangan hidup ini sibuk dengan ketawa. Siapa orang berzikir kepada Allah sampai mengalir air matanya karena takut pada Allah dan membasahi bumi dengan air matanya, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah kelak pada hari kiamat. Rawahul Hakim. Hadis riwayat Imam Hakim. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Man utai sapane wong iku ra'a ningali sapa man minkum hali tetap saking sira kabeh mungkaran ing perkara mungkar. Siapa orang melihat kemungkaran falyughayyirhu mongko becik nguwai sapa man hu ing mungkar biyadihi kelawan tangane man. Siapa orang yang melihat kemungkaran harus bertindak. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa orang melihat kemungkaran, dia harus bertindak. Dia harus mengubah, mencegah. Fa illam yastati lamun ora kuwasa sapa man fa bilisanihi mongko kelawan lesane man. Kalau bisa dengan tangan, artinya dengan kekuatan. Ada teman mau nyolong, cegah, tangkap ya. Kalau kamu bisa mencegah dengan kekuatanmu, lakukan. Ada orang kurang ajar dengar masjid ambung-ambungan tabun pok ikre le iso lha kon gak wani ya fabilisani. Kalau tidak bisa dengan mulut ya mbek lisan. Pak jok ngono po ngono yo ngono jok ngono dengan lisan. Kalau bisa dengan tangan ya dengan tangan. Contohnya keamanan. Kok melihat anak pondok ini melakukan pelanggaran, umpamane suit-suit, nah rek wedok cekel ciwiren. Nah, nek gak mampu ya fabilisani, kandhanon he ojo ngono. Fa illam yastati lamun ora kuwasa sapa man kelawan lisan fa biqalbihi mongko kelawan atine man. Kalau kita ini tidak berdaya, yang melakukan itu orang pejabat, umpamanya melihat penguasa berbuat zalim, minum-minuman, mabuk-mabukan, gendak-gendaan, ya kita tidak bisa mengingatkan langsung ya. Fabi qalbi, hati kita tidak boleh setuju, kita tetap ingkar itu perbuatan jahat. Wa dzalika mengkono bi qalbi iku ad'aful imani luwe apes-apese iman. Itu tingkatan iman terendah, hanya bisa mengucapkan di dalam hati. Kalau bisa ya lakukan, merubah keadaan yang jelek. Kamu lihat teman-temanmu umpamanya mereka ini berbuat jahat, hentikan, jangan begini, ini dosa. Kamu lihat temanmu melakukan pelanggaran, hentikan, jangan begitu ya. Jangan malah mendukung. Yes gak apa-apa, kok iya bagus, jangan. Minimal kamu harus berusaha menghentikan. Jangan ikut-ikut mendukung kesalahan. Ini adalah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan membiarkan kejelekan berlangsung di depan matamu.
Kok temanmu itu kelihatan tidak jujur? Ingatkan, nyambut gawe sing jujur. Jangan nyolong, haram. Jangan begitu, dosa. Ya. Ingatkan sesuai kemampuanmu. Riwayat Muslim. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Ku sapa antu? Man utai sapane wong iku ra'ani ngali sapa man ni ing ingsun. Fil manami ing dalem ngimpi, dalem turu. Siapa orang mimpi ketemu Kanjeng Nabi, faqad ra'ani mongko temen ningali sapa mani ing ingsun hakon kelawan temenan. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu pasti benar. Artinya itu bukan setan. Fa inna syaitana sunni setan iku la yatamassalu, orang mendo-mendo tidak bisa menyerupai bi kelawan ingsun Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita ini banyak baca sholawat, kalau kita banyak beramal baik, insya Allah bisa mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi ini nikmat. Kalau kita bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi, itu suatu nikmat. Karena apa? Berarti kamu betul-betul melihat Nabi. Sebab Nabi ini tidak bisa dipalsu oleh orang lain. Kalau ngimpi yang lain itu setan. Kamu ngimpi dipeluk oleh Nikita Mirzani, oh iya, jangan bangga. Kamu ngimpi dipeluk oleh Gisel, jangan bangga. Tapi kalau kamu ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, bersyukurlah bahwa kamu telah bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tidak semua orang bisa ketemu Kanjeng Nabi. Mimpi ketemu Kanjeng Nabi itu sudah nikmat. Bagaimana supaya kamu bisa mimpi ketemu Kanjeng Nabi? Perbanyaklah baca sholawat pada Kanjeng Nabi, terutama pada malam Jumat. Kalau kamu kepingin ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, hari Jumat, malam Jumat, supaya bersesuci, mandi, wudhu, pakai pakaian yang bersih, putih, terus kemudian berzikir, membaca sholawat Fatih. Siapa orang kepingin ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, baca sholawat Fatih 1000 kali dalam keadaan suci dan bersih, insya Allah bisa ketemu, mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Semakin banyak kamu baca sholawat, semakin banyak kamu menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kamu bisa ketemu Kanjeng Nabi. Tapi gak usah cerita no, aku ketemu Kanjeng Nabi, rambine kuning, gak usah ya. Mimpi itu soal yang sangat pribadi, tidak perlu diceritakno. Kalau kamu ingin ketemu Kanjeng Nabi, insya Allah bisa. Dengan cara apa? Dengan cara perbanyak baca sholawat, terutama di malam Jumat. Siapa orang banyak baca sholawat pada malam Jumat, insya Allah segera bisa ketemu Kanjeng Nabi. Jadi harus diusahakan. Ketemu Kanjeng Nabi dalam mimpi itu sudah nikmat. Apalagi besok ketemu di surga, apalagi besok ketemu di telaganya Kanjeng Nabi. Ini mimpi yang paling indah. Ulama-ulama dahulu bahkan ada yang bukan dalam mimpi. Saking cintanya pada Kanjeng Nabi itu kelihatan seperti kita melihat orang lain, sehingga dia itu hidupnya itu menjadi sangat khusyuk karena merasa sedang bersama Kanjeng Nabi. Banyak ulama yang bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Jadi dia itu kelihatan Nabi, betul-betul kelihatan Nabi. Ada riwayat ketika tibaan kan orang berdiri, baca marhaban berdiri. Ada seorang kiai tidak bisa berdiri. Lu kenapa tidak berdiri? Bagaimana saya mau berdiri Kanjeng Nabi di depan saya? Tidak, dia kelihatan Kanjeng Nabi.
Jadi cintanya pada kanjeng Nabi itu sampai dia bisa melihat Nabi dalam keadaan sadar. Sadar. Seperti ceritanya Syekh Muhammad Al-Badawi, Syekh Ahmad Al-Badawi Ar-Rifai, sowan kanjeng Nabi di Madinah, beliau ketemu langsung kanjeng Nabi, tidak dalam mimpi. Nah itu kan apa mungkin ya, itu Allah yang memberikannya. Jadi ada orang yang sedemikian dekat sampai bisa melihat Nabi dalam waktu tampak begini, tidak tidur. Bahkan Imam Abu Hasan Sadzili mengatakan kalau kanjeng Nabi itu lepas dari pandangan mata saya itu merasa seperti bukan umatnya kanjeng Nabi. Jadi setiap saat itu kelihatan kanjeng Nabi. Ulah itu tingkatan yang luar biasa. Jadi sedemikian dekat sehingga Nabi itu tampak. Wah itu masa bisa ya, contoh sing gampang. Kau ini gue gendengi arek wedok ngono. Kan yo ketok-ketok neh, ketok-ketok. Masih baik ngising yo ketok, aduh arek mesem. Kamu bayangkan tuh. Wis ngomong-ngomong dhewe ya sayang, ya. Padahal gak ada wong. Tapi karena cintamu sedemikian rupa, kamu bisa berfantasi melihat dia walaupun tidak di dalam mimpi. Maca kitab gambar arek ketok kayak gini. Ketok-ketok terus. Loh orang yang mencintai Nabi itu seakan tampak di depan mata. Segitu dekatnya dia dengan kanjeng Nabi. Ya bisa karena dia memang sangat cinta kanjeng Nabi. Lah kita ini ya, kalaupun tidak begitu ya pokok berusahalah memperbanyak baca sholawat pada kanjeng Nabi. Hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah wala yatamatsalu syaitanu bi. Manutai sapane wong iku ra'ani ngali sapa man ni ing ingsun fil manami in dalam waktu turu. Siapa orang mimpi ketemu saya di waktu tidur, fasayaroni mongko bakal ningali sopoman, bakal ningali sopoman ni ing ingsun fil yaqdzati ing dalam melek. Orang yang melihat Nabi dalam mimpi akan ketemu Nabi dalam keadaan yaqdzah, melek. Ini bisa jadi di dunia atau besok waktu ketemu di surga. Jadi ketemu kanjeng Nabi ini nikmat. Orang bisa ketemu kanjeng Nabi, jejer kanjeng Nabi, wow itu luar biasa. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak sholawat pada kanjeng Nabi. Sebab kita baca sholawat 1 kali, oleh Allah dibalas 10 kali. Kalau kita baca 10, dibalas 100. Kalau kita baca 100, dibalas 1000. Segitu seterusnya. Makanya ada ulama yang mengijazahkan sholawat itu pendek tapi banyak. Contohnya di Lirboyo itu Kiai Mahrus mengijazahkan sholawat itu pendek, Sallallahu alaihi Muhammad begitu, tapi 1000 kali. Satu hari 1000 kali Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Karena apa? Mengambil jumlah kalimat yang pendek tapi perkaliannya banyak. Sebab Rasulullah SAW mengatakan siapa bersolawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali. Sehingga solawat tidak panjang-panjang, cukup Sallallahu alaihi Muhammad, tapi 1000 kali. Kalau kamu bisa ngamalkan ini, solawat setiap hari 1000 kali, insya Allah ya, insya Allah kamu akan semakin dekat dengan kanjeng Nabi. Dan semua urusan hidupmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat ini salah satu terapi orang yang hidupnya susah, banyak masalah. Perbanyaklah sholawat pada kanjeng Nabi. Kenapa? Efeknya kan kembali ke kita. Sholawat itu kan mendoakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Ya Allah berilah rahmat, ya Allah berilah kebaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Loh, kamu ndongakno Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad, rahmat Allah semoga tercurah pada Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu mengucapkan 1 kali, malaikat mendoakan kamu 10 kali. Artinya kamu doakan, ya Allah berilah Kanjeng Nabi rahmat, malaikat membalas, ya Allah berilah dia rahmat, ya Allah berilah dia rahmat 10 kali lipat. Kalau kamu doakan Nabi 100 kali, malaikat mengucapkan itu 1000 kali kepada kamu. Bagaimana kamu tidak akan hebat? Didoakan oleh malaikat. Allah merintah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat ini luar biasa ya. Kalau kita oleh Allah disuruh sholat, Gusti Allah tidak sholat. Kamu disuruh zakat, Gusti Allah nggak melok zakat. Tapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat, mendoakan pada Nabi. Makanya ya ayyuhalladzina, Allah menyuruh kita sallu alaihi wasallimu taslima, baca sholawat. Karena kamu baca sholawat itu ndongakno Kanjeng Nabi deh. Sholawat itu artinya doakan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi Muhammad, semoga rahmat Allah tetap pada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah keselamatan, ya Allah berilah rahmat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu mendoakan Kanjeng Nabi 1 kali, malaikat mendoakan kamu 10 kali. Lah kalau kamu mendoakan Nabi, sholawat Nabi 100 kali, malaikat mendoakan kamu 1000 kali. Bagaimana kamu hidup tidak akan enak didoakan oleh malaikat. Malaikat itu tidak punya dosa. Didoakan oleh malaikat itu luar biasa. Makanya kalau kamu susah, kalau kamu sedih, kalau kamu mendapat problem, bacalah sholawat pada Kanjeng Nabi. Sebab dengan kamu membaca sholawat pada Kanjeng Nabi, kamu akan dapat balasan 10 kali lipatnya. Semakin banyak, semakin banyak. Disitulah kemudian akan timbul pertolongan dari Gusti Allah. Sebab kamu minta, ya Allah selamatkanlah Kanjeng Nabi. Malaikat mendoakan kamu, ya Allah selamatkanlah dia ini. Begitu seterusnya. Kamu mengucapkan 1 kali, malaikat mengucapkan 10 kali. Pasti selamat kamu. Yang doakan malaikat. Dan 10 kali lipat dari yang kamu lakukan. Makanya siapa yang ingin selamat, siapa yang ingin dapat rahmat, siapa yang ingin hidupnya penuh dengan manfaat, perbanyaklah sholawat pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak sholawat setiap hari. Kalaupun kamu tidak bisa yang panjang, cukup yang pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Begitu sudah cukup. Kalau mau yang lebih komplit ya Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamah, seterusnya. Sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat yang lain. Tapi kalau kamu tidak ribet, gak hafal, minimal bacalah sallallahu ala Muhammad. Ngono ae. Ndek aneh. Perbanyaklah baca sholawat supaya kamu semakin dicintai Nabi Muhammad. Banyaklah baca sholawat supaya kamu didoakan oleh para malaikat. Dengan didoakan malaikat, insya Allah hidup kita akan selamat di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin.